Teman-teman, wasilah itu bisa mengabulkan doa kita yang sudah lama, yang sudah terlupakan oleh kita, atau kita sedang sibuk mewujudkan doa kita yang lama itu secara syariat atau secara ikhtiar. Nah, tiba-tiba wasilah yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi memunculkan atau mengabulkan doa kita yang sudah lama, yang sudah kita lupakan, atau yang sedang berjalan itu ya. Nah, ini bukan sesuatu yang khayal, tetapi real terjadi. Jadi yang terjadi adalah doa yang sudah lama, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu, bisa muncul atau kabul ketika kita sedang berwasilah untuk doa saat ini. Karena biasanya orang berwasilah itu berkaitan dengan doa yang diinginkan supaya dikabulkan pada saat ini atau pada waktu sekarang. Nah, tapi tentu saja alam semesta, Tuhan semesta alam ini juga mengetahui kapan tepatnya doa itu dikabulkan dan kapan tepatnya apa yang Anda inginkan itu diberikan persis seperti yang Anda inginkan. Nah, saya akan bercerita lengkap tentang kisah nyata ini, bagaimana berwasilah sekarang ini kemudian memunculkan atau mengabulkan doa yang sudah-sudah. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMTV, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya yang ada di sebelahnya itu. Fungsinya apa tombol lonceng itu? Supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau channel Cak Motivator ini melakukan update video terbaru, sehingga Anda tidak ketinggalan. Dan tentu itu sebuah informasi atau sebuah ilmu yang menjadi hak Anda gitu ya. Selain itu jangan lupa juga tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang dalam kesulitan, kemudian ini bisa menjadi solusinya dan Anda pun sudah bersedekah informasi. Oke, saya akan mulai bercerita. Jadi ceritanya begini. Eh, Santri Maneges yang ada di tempatnya Wali Bener ini pada waktu itu menginginkan sesuatu gitu ya. Karena dia memang kebutuhan untuk menginginkan sesuatu gitu. Sehingga dia berwasilah gitu ya. Berwasilah itu kan dengan kesadaran berbuat baik gitu ya. Sambil melihat momen-momen yang ada supaya hatinya juga ikut berwasilah, bukan hanya fisiknya tapi hati, rasa itu juga ikut berwasilah gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah berwasilah ke leluhurnya. Jadi mendoakan leluhurnya. Nah, di sini yang penting. Jadi mendoakan leluhur memang real mendoakan leluhur, karena bagaimanapun juga leluhur kita yang sudah di alam sana itu setiap saat tentu saja membutuhkan amal baik kita gitu ya. Kalau saya ilustrasikan sekarang, kita punya orang tua, kemudian kita punya kewajiban untuk memberikan kebutuhannya, minimal memberikan makanan gitu ya, memberikan makan dan minum gitu ya. Dan tentu ketika kita memberikan makan dan minum ke orang tua kita, rasa itu ikut, rasa tanggung jawab, rasa sayang gitu ya, itu harus diikutkan semua. Ketika kita berwasilah ke leluhur dengan mendoakan, nah rasa itu semuanya diikutkan gitu ya. Jadi bukan dibuat-buat supaya nanti doanya terkabul, ya tidak bisa, itu namanya pamrih gitu ya. Tetapi rasa itu harus diikutkan. Nah, berwasilah ke leluhur seperti itu yang dilakukan oleh Santri Maneges itu. Kemudian juga dalam dunia syariatnya, dalam ikhtiar nyata di dunia sehari-hari, kehidupan sehari-hari ini ya, dia juga berbuat baik, menolong sesama gitu ya, tanpa pandang bulu. Ketika ada orang ingin minta tolong, ya sudah ditolong gitu ya. Dengan ikut merasakan bahwa orang yang ditolong memang sedang dalam kesulitan. Nah, dilakukan itu beberapa saat, kemudian ternyata sampai pada saat yang dibutuhkan supaya doa yang sekarang itu kabul, ternyata tidak kabul gitu ya. Bukan tidak kabul, belum terkabulkan, karena kan semua doa itu pasti terkabulkan gitu ya. Sampai ditunggu-tunggu waktunya yang dibutuhkan, tidak keluar juga. Nah, ini tapi pada saat yang bersamaan ini dari setelah berwasilah tadi ya, dan terus berwasilah gitu, dia melihat sesuatu di media sosial, di internet gitu ya. Nah, disitulah terbuka wawasan bahwa ada jalan keluar dari permasalahan yang sudah ditanggungnya 3 tahun yang lalu ya. Jadi dia punya permasalahan selama 3 tahun itu, bingung cari solusinya, nggak dapat gitu kan. Nah, tiba-tiba di situ dia mendapati di dunia medsos itu, loh ternyata cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi selama 3 tahun adalah dengan cara itu gitu ya. Nah, betapa gembiranya dia, betapa terbukanya hatinya dia, bahagia gitu, mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, yang sudah ditanggungnya selama 3 tahun itu. Nah,
ini adalah bagian dari tadi saya katakan bahwa ketika kita berwasilah dengan doa yang kita inginkan supaya terkabul sekarang ini, maka bisa jadi wasilah itu menarik doa-doa ataupun keinginan kita yang masih terus ada dalam hati kita. Mungkin kita sudah kelelahan mencari solusinya secara ikhtiar itu ya, tiba-tiba muncul. Nah, ini kan berarti gampang katanya kita mengatakan bahwa doa ini kemudian belum terkabulkan untuk yang kepentingan kita yang sekarang ini, tapi untuk yang sudah lama dan menjadi masalah dalam hati kita, masalah dari yang kita hadapi sehari-hari, muncul di situ solusinya itu ya. Nah, ini kan sesuatu yang tetap harus disyukuri bagaimanapun juga, karena itu yang kita inginkan gitu ya. Jadi ini ya, manusia kan banyak keinginan. Manusia itu banyak keinginan, 1 sampai 10 gitu ya. Nah, tentu saja kan terkabulnya satu persatu, satu persatu. Nah, itu yang saya maksud bahwa berwasilah sekarang bisa jadi memunculkan solusi, memunculkan atau mengabulkan doa dan keinginan kita di masa yang sudah-sudah. Nah, tentu saja tetap harus disyukuri. Masalahnya bagaimana dengan yang ada sekarang ini? Nah, yang ada sekarang ini masalahnya belum terselesaikan, ya tetap berwasilah. Sehingga kita tetap harus berwasilah gitu ya. Sampai kapanpun kan gitu. Dan kepada siapapun, tentu saja pada siapapun. Nanti di video yang lain saya akan sampaikan berwasilahnya kepada siapa saja yang kita lakukan gitu ya. Meskipun dalam tanda kutip bahwa semuanya memang harus menjadi objek kita untuk diwasilah ya. Kita berwasilah pada siapapun kan gitu. Nah, itu. Jadi kita berwasilah sekarang untuk keinginan kita sekarang, tapi yang terkabul adalah doa-doa kita, masalah kita yang sudah lalu-lalu gitu ya. Nah, apakah ini bagian dari itu? Iya pasti, karena dalam hukum atau sunatullah dan juga hukum yang disebut bahasa kerennya law of attraction, jadi hukum tarik menarik itu terjadi di situ gitu ya. Jadi ketika otak kita 3 tahun yang lalu, katakanlah kalau kita mengacu pada pengalaman santri Manegis ini di tempatnya Wali Bener ini, bahwa dia sudah 3 tahun mencari, itu kan gelombang otak kita memancar terus gitu ya untuk mencari permasalahan itu. Jadi dalam hukum law of attraction, hukum tarik menarik itu, setiap detik otak kita itu memancarkan energi, memancarkan gelombang gitu ya, gelombang elektromagnetik, nggak kelihatan itu, tetapi itu memancarkan. Apa yang kita pikirkan itu yang akan mancar. Jadi ketika kita terapkan ilmu itu pada santri Manegis ini, maka sebenarnya selama 3 tahun otaknya ini memancarkan gelombang atau energi, gelombang elektromagnetik untuk mencari solusinya itu. Dan dia akan mencari terus ke alam gitu ya. Mencari terus ke alam sampai pada suatu saat nah, itu solusinya seperti itu. Dan yang menariknya, sebetulnya solusi ini sudah dilihat berkali-kali sejak 3 tahun yang lalu ya. Berkali-kali dia melihat video itu, berkali-kali melihat konten itu, tetapi tidak ada need di dalam hati bahwa itu solusinya gitu ya. Aneh kan ya. Jadi sudah 3 tahun dia melihat video itu, dia melihat konten itu, melihat tulisan itu gitu ya. Semuanya dibaca, tetapi lewat, tidak pernah singgah di hati gitu, tidak pernah tidak pernah tersentuh gitu ya. Tapi begitu waktu itu dia beribadah, beramal saleh, berwasilah, tiba-tiba video yang pernah dilihat itu tiba-tiba, nah itulah ternyata solusinya gitu ya. Kan aneh jadinya gitu ya. Kalau tidak dengan wasilah itu, ya kita harus mengatakan apa gitu, karena kejadiannya seperti itu gitu ya. Jadi video itu pernah dilihatnya berkali-kali lewat, tapi tidak pernah ada tersentuh di hati. Tapi waktu itu tiba-tiba tersentuh. Bayangkan, menunggu sampai 3 tahun, padahal sudah dilihatnya. Artinya kan rezeki itu ada di depan mata kita, tetapi kita tidak pernah mengetahuinya. Kenapa? Karena kotornya hati mungkin. Jadi bahasan lagi nanti ya, bahwa hati yang bening itu akan bisa melihat solusi. Hati yang kotor, hati yang berdebu akan sulit melihat solusi meskipun ada di depan mata kita. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dan juga kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.